Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita bukan baca kartu lagi, tetapi ingat ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Semua komentar dari teman-teman aku baca ya, tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, hari ini langsung aja untuk mempersingkat waktu, karena aku sudah menarik sebuah energi. Energi siapa sih yang ketarik dalam readingan kali ini? Oke, langsung aja kita baca kartunya. Untuk kartu yang pertama, kartu yang pertama bisa memberi arti manipulatif adalah sifat seseorang yang dengan sengaja memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Sifat manipulatif adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh siapa saja. Mereka cenderung tidak jujur dan kerap merugikan orang lain. Iya, kamu memang tahu, untuk menghadapi orang-orang seperti mereka bukanlah dengan cara marah atau membalas dendam. Kamu juga tahu apa yang mereka telah perbuat terhadap kamu. Kamu jadikan peluang untuk menunjukkan siapa diri kamu yang sebenarnya. Kamu menunjukkan diri kamu yang sebenarnya bukan untuk mereka, tetapi untuk dirimu sendiri. Ketika kamu berhasil melampaui atau berhasil tidak memperdulikan mereka lagi, mereka-mereka yang manipulatif terhadap kamu akan malu sendiri. Karena yang sesungguhnya, kebenaran cepat atau lambat pasti akan terungkap. Fokus dalam proses pengembangan diri itu lebih penting. Iya, ketika kamu fokus dalam proses pengembangan diri, hasil akan berbicara dengan sendirinya. Mereka, orang-orang manipulatif itu akan terkejut dengan konsisten kamu. Konsisten dalam menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Di situ bukan mereka yang menang, tetapi dirimu yang perlahan menunjukkan bahwa perjalananmu memiliki nilai lebih dari sekedar kata-kata mereka. Iya, proses adalah sahabat terbaikmu. Nikmati perjalananmu dan biarkan hasil kerjamu menjadi bukti nyata bahwa mereka salah telah meremehkanmu. Ketenangan adalah senjata rahasia yang bisa membuat kamu terlihat lebih kuat. Ketika kamu tetap tenang, kamu tidak hanya menunjukkan kedewasaan emosional, tetapi juga bisa memberi pesan bahwa omongan mereka tidak mampu menggoyahkanmu. Mereka juga akan merasa kehilangan kendali atas upaya untuk meremehkanmu. Ketenangan juga adalah kekuatan yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Dengan melatih dirimu untuk tetap tenang dalam situasi apapun, kamu telah menunjukkan bahwa dirimu jauh lebih tangguh daripada mereka. Ketika mereka telah melihat transformasimu, rasa sesal akan menghantui mereka. Di samping itu, tidak perlu tergesa-gesa untuk membuktikan apapun terhadap mereka. Biarkan waktu yang akan menjawab. Kerendahan hatimu adalah kualitas yang tidak dimiliki oleh mereka yang pernah meremehkanmu. Ketika kamu sukses namun tetap rendah hati, mereka yang meremehkanmu akan merasa kecil di hadapanmu. Mereka akan sadar bahwa sikap mereka selama ini salah. Sikap rendah hati yang kamu miliki juga merupakan tanda kekuatan sejati. Dengan begitu, mereka akan dapat pelajaran yang berharga dari sikap-sikap kamu. Dalam dunia yang penuh dengan kompromi dan kepalsuan, tetap memegang prinsip adalah hal yang sangat luar biasa. Iya, mereka yang meremehkanmu menganggap dirimu tidak memiliki nilai yang kuat. Namun, integritasmu akan membuktikan sebaliknya. Dengan berpegang pada prinsip dan nilai-nilai kebenaran,
kamu sudah bisa menunjukkan bahwa mereka salah menilai kamu. Tidak ada yang lebih mengecewakan bagi mereka yang pernah meremehkanmu selain melihat kamu bahagia. Kebahagiaan yang telah kamu tunjukkan kepada mereka adalah bukti bahwa komentar mereka tidak berpengaruh terhadap kehidupan kamu. Kebahagiaan yang kamu tunjukkan akan membuat mereka panas hati karena tidak bisa menjatuhkanmu. Sifat sombong, arogan seringkali didorong oleh rasa iri. Atau bisa juga faktor lingkungan, tekanan batin, atau gangguan kepribadian. Itulah yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang pernah merendahkanmu. Mereka suka menghina, merasa paling benar, menganggap remeh kemampuan atau pencapaian dari orang lain. Mereka juga sering berfantasi tentang kesuksesan diri sendiri. Bisa dikatakan mereka hanya bisa berkhayal tentang kesuksesan diri sendiri. Contohnya, mereka hanya bisa berkhayal menjadi orang kaya, menjadi orang sukses. Mereka hidup dari manipulasi, kebohongan, keegoisan. Namun, yang tidak mereka pahami adalah bahwa apapun yang mereka tanam, mereka akan memetik hasilnya. Iya, setiap perbuatan, pikiran, atau tindakan akan menghasilkan buah yang setimpal. Begitu pula dengan orang-orang yang pernah merendahkanmu. Mereka telah mendapatkan hasil dari apa yang telah mereka perbuat terhadap kamu. Karena karma tidak akan pernah lupa dan selalu datang tepat pada waktunya. Iya, rasa ketakutan akan terus membayang-bayangin kehidupan mereka dari apa yang pernah mereka perbuat terhadap kamu. Kebohongan, pengkhianatan, dan upaya mereka untuk menghancurkan kamu. Semuanya kembali mengejar mereka, bahkan berkali-kali lipat. Tidak heran jika di sekelilingmu banyak orang-orang yang segan terhadap kamu. Karena kebenaran sudah terungkap dan mereka sudah tertunduk malu. Perasaan mereka saat ini tidak enak hati, hina, rendah, atau canggung yang sangat mendalam. Mereka juga sering menundukkan kepala dan tidak berani menatap siapapun. Itulah energi yang ketarik dalam readingan kali ini. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja, ada Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar dari teman-teman aku baca ya. Tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya dan mohon dimaklumin saja. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.